Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahmakumullah. Laqad wafaqallahu man wafaqa minal muslimina li a'malin jalilah wa idin azimah wa minha ada'us salah wal muhafadha 'alaiha wa siyam ramadan wa ita'uz zakah wa badalil amwal fi babil khair wal ihsan ilal fuqara wal aitam wal aramil wal afwi was safhi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khususan fi ramadan. Fadil a'mal ma'ridatun lil ahbab wal batalan mata wujida ma yubtiluha. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan taufik dari kaum muslimin untuk melakukan amalan yang mulia dan melakukan dari kewajiban-kewajiban yang agung, diantaranya menunaikan sholat, menjaga sholat, melakukan puasa Ramadan atau menunaikan zakat, ataupun mengorbankan harta di jalan kebaikan dan berbuat baik kepada orang fakir, anak yatim, ataupun orang-orang miskin, dan juga memaafkan, berlapang dada dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya misalnya di bulan Ramadan. Maka ini semua adalah amalan-amalan yang tentunya amalan sholat ini kadang dihadapkan pada perkara-perkara yang akan bisa menggugurkan amalan tadi ini, dan juga batalnya amalan-amalan sholat tadi ini kapan didapatkan perkara-perkara yang membatalkannya. Wa hadza ma sanudrikuhu fi maqamina hadza wa nubayyinuhu, dan di sini kita akan menyampaikan perkara-perkara yang akan membatalkan amalan di majelis ini, dan kami akan menerangkannya. Liyudrikal muslim ma bihi taqabbala a'maluhu wa ma bihi turaddu, supaya kaum muslimin bisa memahami, mengetahui perkara-perkara yang akan diterimanya amal dan juga akan ditolaknya amalan tersebut. Ala wa inna a'dama ma bihi tabidul a'mal asadul i'tiqad, dan bahwasannya perkara yang paling besar yang akan meruntuhkan amalan atau menggugurkan amalan adalah fasadul i'tiqad, yakni ketika adanya akidah yang rusak atau keyakinan yang rusak. Famata kana i'tiqadul muslim fi khairillah fadaka mau'il al-butlan. Kapan ada keyakinan seorang muslim atau niat dari seorang muslim ini ditujukan kepada selain Allah, maka disitulah akan menjadikan tempat kerusakan amalan tersebut atau batalnya amalan tersebut. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam ayatnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Sungguh benar-benar aku berikan wahyu kepada engkau Rasulullah dan kepada orang-orang yang sebelummu, kalau engkau Rasulullah melakukan kesyirikan maka akan otomatis amalanmu berguguran dan juga engkau akan menjadi orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, pasti amalan mereka berguguran, maka ya'malun yang sudah pernah mereka lakukan.
Demikian juga dalam ayat yang lain, wa may yartadid minkum an dinihi fayamat wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 217. Siapa yang melakukan murtad di antara kalian, yakni keluar dari agamanya, kemudian dia mati, maka dia dalam keadaan kafir, maka mereka itu berguguran amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka menjadi penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Fahadar ya muslim, maka hendaknya kalian berhati-hatilah wahai saudara kaum muslim, an tatajahala mahbital a'mal al-qauliyah wal fi'liyah. Kalau kalian tidak memahami dari perkara-perkara yang akan menggugurkan amalan kalian, baik ucapan ataupun perbuatan tersebut. Wa min dzalika ma ja'a min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di sini dibawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana rajulan fi Bani Israil mutawakhiyan. Ada dua orang pada umatnya Bani Israel, pada Bani Israel, orang-orang Yahudi ya, mutawakhiyan, yang dua orang ini bersaudara. Fakana ahaduhuma yadnabu wal akhar mujtahid fil ibadah. Maka salah satu dari dua saudara ini suka melakukan dosa dan yang lainnya suka beribadah, betul-betul rajin di dalam ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al-akhar aladan. Maka orang yang rajin ibadah ini terus menganggap saudaranya ini yang suka melakukan dosa. Fayaqulu, maka orang yang rajin ibadah ini pun mengatakan aksir fawajadahu yauman aladan bin, berhentilah. Maka ketika saudaranya ini pada suatu hari dalam perbuatan dosa, faqala lahu, maka saudaranya yang rajin ibadah ini pun mengatakan aksir, berhentilah, maksudnya bertobatlah, tinggalkan dosa. Faqala khilni wa rabbi, maka orang yang berbuat dosa ini pun mengatakan khilni wa rabbi, tinggalkan aku demi Tuhanku. Aba'asta alayya raqiba, adakah engkau wahai saudaraku yang rajin ibadah diutus kepada diriku ini sebagai raqib, sebagai pengawas? Faqala, maka lalu mengatakan wallahi, orang yang rajin ibadah ini pun mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, Allah tidak akan mengampunimu. Aula yudkhilakallahul jannah, atau Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Faqubida arwahuhuma, maka dicabutlah arwah kedua bersaudara ini. Yang satu tadi ini suka melakukan dosa, yang satunya rajin ibadah. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, kedua roh yang bersaudara ini keduanya sama-sama ada di sisi Rabbul Alamin, di sisi Allah. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah mengatakan kepada roh orang yang rajin ibadah ini, akunta bi aliman, adakah engkau terhadap diriku aliman, lebih tahu, au kunta ala ma fi yadayya qadran, atau engkau terhadap apa yang ada pada diriku engkau lebih kuasa. Jadi maksudnya Allah di sini mengatakan kepada orang yang ahli ibadah ini, seolah-olah dia ini lebih tahu daripada Allah nasib dari orang yang melakukan dosa tadi ini saudaranya, atau dia ini lebih berkuasa daripada Allah. Wa qala lil mutnib, maka Allah pun mengatakan kepada ruh orang yang suka berbuat dosa, idhab fadkhul al jannah bi rahmati,
Pergilah engkau diampuni, maka masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala, kemudian yakni mengatakan Allah kepada roh saudaranya tadi yang lain yang rajin ibadah, idhabu bihi ila nar, wahai malaikat, bawalah roh ini yakni ke dalam api neraka. Qala Abu Hurairah, di sini Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, la takallamu bi kalimatin au baqat au ahlakat dunyahu wa akhiratahu. Benar-benar orang yang rajin ibadah ini mengeluarkan suatu perkataan, satu kalimat, yang kalimat ucapannya ini membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani rahimahullah di dalam Sahih Muslim dari Jundub bin Jundub radhiyallahu anhu mukhtasaran dengan secara ringkas. Ini hadis yakni disahkan Al-Albani. Ya insyaallah teruskan ya, karena ini ada sedikit udzur. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.